saya harus sharing, saya harus bagaimana agar mendukung dengan tobatnya saya ini. Tapi sampai saat ini pun belum datang. Setelah saya pikirkan mata-mata dia marah, tidak terima, kecewa, emosional, pasti Mimi tidak akan setuju dengan tobatnya saya. Tapi itulah sebuah tantangan bagi diri saya. Walaupun dia harus meninggalkan saya dengan tobatnya saya, pergi tanpa kesan dengan insannya saya, setidaknya saya akan membuktikan untuk para sahabat-sahabat, mungkin rekan-rekan spiritual, bahwa ini loh Mulaga, pengen tobat sebelum ajal tiba. Mudah-mudahan ini yang ulang juga menyadari, mudah-mudahan. Tapi kalau Mimi yang Mulaga tidak menjadi ke sana, yang Mulaga tobat bertentangan. Ya pasti ada pro dan kontranya. Iya. Walaupun saya merasakan dia tidak akan mendukung, dia pasti marah, murka, kecewa dengan tobatnya Mulaga ini. Saya tidak mampu lagi untuk menuruti hawa nafsunya yang ya tahu sendiri. Mungkin Yuyun walaupun jarang ngobrol ya, tapi selentingan pasti telah mendengar kabar bahwa Mimi ini sangat pengeretan, materialistis, harus ada. Sedangkan untuk mendapatkan semua itu terpaksa Mulaga lakukan entah halal entah haram, yang penting iya bisa tercukupkan. Saya dari tadi nunggu Mimi, tapi Pi, aku cari-cari kamu ternyata di sini. Kemana aja iya kamu Mi, itu, Pi? saya nunggu dari tadi Mi, tapi alhamdulillah Kuyut Sama laki Uyut ini ya. kebetulan Ya datang Mi. Allah, yang bulu kayak gitu, Pi. Nggak apa-apa Mi, Sama orang itu, Mi. Pi. Jadi kena banget itu, Pi. nggak apa-apa Mi, walaupun bulukan di Mana dia? pandangan manusia, tapi Kenapa, Pi? Kamu dia mulia. Saya sendiri nunggu Mimi tadi. Saya nunggu Mimi sekitar beberapa menit, si Uyut datang. Ya, kenapa ikutin si Ki Uyut yang jelek ini, tuh, Pi? Saya lagi nunggu Mimi. Mulaga. Tapi Uyut dari keliling dari kebun atasnya Bung Reni, semua Mulaga sini. Saya kan nunggu Mimi di bawah rukun bambu ini Mi, sebagaimana janji kita. Ya janji, tapi kan itu kan tahu sendiri. Mimi tuh kerjanya kemana-mana, mau shopping dulu, kemana dulu. Jadi sekarang ini aku minta ini, Pi, duit, Pi. Habis duitku ini, Pi. Justru persoalannya Mi, dia akan cerita. Cerita apa ini? Maaf ya kalau tidak sopan ya, mungkin istri Mulaga terlalu apa namanya. Ih, di sini banyak nyamuk lagi, Pi. Jangan di sini. Pulang aja ke rumah, Pi. Ya sabar. Dia akan bercerita dengan Mimi. Cerita apa ini? Kalau Pipi ini tobat nih, insaf Mimi mendukung tidak? Kenapa mau tobat? Apa yang mau diambil dari tobatmu itu, Pi? Karena gini Mi, kita kenapa seolah-olah Pipi ini terus dikejar dengan rasa berdosa dan rasa kebersalahan. Terus apa untungnya papi itu ngikutin si ya Allah, ini orang buruk banget, bau lagi, Pi. Dia tuh gak pernah mandi mungkin tuh, Pi. Teh, Pokoknya sama Cindy loh. Uyut ini emang orang hutan. Tuh di hutan. Kerjaannya emang di hutan. Sering perlu. Tuh, Pi, di sini, Pi. Bukan ini ya namanya Mimi itu. Iya ke Yuyut ini Mimi Yuyut. Apa lagi nih, nggak ada tempat duduk di sini. Kyo, Udah Yuyut. nyamuk semua. Jangan
jangan tersinggung dengan kata-kata Mimi Yagio aja. Saya mohon jangan terluka hatinya dengan ucapan dari Mimi. Namanya perempuan seperti itulah. Itu tahu dia tuh perempuan tuh kayak apa? Kayak Ya gitu. wajar kalau perempuan Lihat dulu ya. Iya kan. Mandi dulu sana loh. Ih, bikin gatel badanku ini loh. Seperti gila dia mandi. Mimi, harganya dia sesepuh kita. Nggak ada sudah gitu. Nih, dia yang dikeluarkan, yang disegani di spiritual Bang Rene. Bang Re lagi Bang Rere itu apa sih? Keistimewaan Re itu apa, Pi? Bagi Mimi, bagi Papi itu Re itu apa? Setelah saya pikir-pikir, memang mungkin mudah mencari uang kalau Pipi ini kerjaannya bergajul, merampok, memalak, memeras mudah. Tapi persoalannya ini, setiap Pipi ini tidur, entah kenapa Dekat sama Mami loh. Udah Iya, ada Mami di dekat Papi. sekedar jasad nih, tapi ruhnya kan berbeda-beda nih. Mulaga ini sampai menangis, dosa-dosa Pipi itu seolah selalu menanyakan sampai kapan bertobat. Sedangkan Pipi ini, Apa itu namanya tobat, Papi? nih saya takut nih. Pipi ini amat sangat takut sekali. Sebelum Pipi bertobat, ajal sudah menjemput. Nah, ya benar. Takut apa, Papi? Takut apa? Mati. Takut mati, Pi. Jangan takutin. Apa? Ya Allah. Apa? Ini kok ini. Apa sih kok takut ini kau ini deh. Emang orang berjibatnya harus ini ya? Dia tidak sopan sama suami. Akhirnya suami. Kalau dia ini nanti tobat, ya nih ya, Aki, siapa yang mau mencukupi kebutuhanku? Hah? Aki aja nggak punya duit dari mana? Mandi aja nggak pernah. Kita juga menyadari. Nih, yakinlah bahwa rezeki itu sudah ada yang mengaturnya. Aku nggak mau miskin, aku nggak mau, aduh hidup yang ya Allah di hutan kayak gini, kayak sama aki ini, Pi. Mau di hutan kayak gini, nggak ada penerangan, nggak ada gelap, gulita, temennya apa nyamuk, Pi. Mimi tahu tidak? Semenjak Mimi banyak tutur kepada Pipi ini, seolah-olah beban Pipi ini amat sangat berat sekali untuk Pipi. Karena Pipi harus menurutkan apa kehendak dari Mimi. Jadi kita kewajiban sama Papi. Iya, benar. Udah janji Papi itu mau Tapi kan- memenuhi kebutuhanku tiap hari. Kebutuhan apa aja katanya Papi ya berani mencukupi. Iya nih. Cukup. Hei, ada apa Bung Laga ini ya? Ada apa Bung Laga? Kau bersama si orang hutan ini nah? Iya itu orang hutan dari mana? Kok bisa deket? Yud, ngapain kau sini Yud? Nah? Ya Allah mau itu. Perawat, Apa lagi Bung Laga? saya sedang menunggu Mimi ya. Aduh capek bener. Sebelum di sini. datang Mimi, saya telah bertemu banyak Ya dengan Ki Uyut. kau mau apa nih ke Yud ini ya? Bukan mau apa, Perawat ya. Saya tidak mau kehidupan Bung Laga seperti ini. Sudah Bung Laga, ikut kami saja, jangan ikut mereka lagi. Iya, Sudah dibilang ha. Mereka ini tidak ada duitnya miskin. Alhamdulillah. Walaupun miskin harta tapi kayak hati. Hati emang bisa mencukupin. Kamu cukup tak? Tidak gitu. Iya, Mi. Tapi kau ini teh miskin hati kau ini. Oh enggak dong. Hati itu pasti. Untung untuk syukur-syukur mulanya sadar. Jangan sadar. Kalau Pipi jatuh miskin, nggak miskin. Aku udah enggak mau. Sudahlah Bung Laga, tidak usah ikuti mereka ini. Perawat, sabar Perawat. Aku tidak mau ikut mereka. Nih, ya. Pipi sudah mendengar apa kata-kata Mimi ya. Dan konsekuensinya serta resikonya akan Pipi tanggung sendiri. Setelah bertobat, kalaupun toh Mimi tidak setuju, kecewa, murka, emosional dengan Pipi, Ya nggak mungkin lah. Aku harus ikutin Papi yang Benar. jatuh miskin. Nyonya, bilang kepada Bung Laga, jangan ikut mereka. Jangan ikutin dia. Buat apa? Kuntungnya dia ikutin dia tuh. Mau jadi si pasukannya si Ray. Nih. Oh jangan Pipi. apapun yang terjadi. Mumpung Bukan gara-gara Bang Pipi si Ray itu bukan. menyukurin mata Papi. Bukan, Gitu. bukan, tapi entah kenapa nih perasaan dan hati bola bin amat sangat kosong dengan nilai-nilai keimanan nih. Tolong mengerti nih, please nih. Bung Laga, Bung Laga,
Kami sedang berusaha untuk mencari obat untuk kau. Kami sedang meminta madu. Kau malah mau minta dengan si ini.